Halo, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang anggaran pada perusahaan jasa. Dari kelompok 4, dengan saya sendiri, Anggracia Andiani, lalu ada teman saya Deli Novia, Santi Retnosari, dan Hema Gita. Seluruh perusahaan, baik perusahaan manufaktur, dagang, maupun jasa, selalu menyiapkan anggaran induk atau master budget setiap tahunnya. Anggaran induk disusun untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Bab sebelumnya telah dibahas penyusunan anggaran induk untuk perusahaan manufaktur. Layaknya penyusunan anggaran perusahaan manufaktur, anggaran untuk perusahaan jasa dimulai dengan membuat anggaran penjualan atau anggaran pendapatan. Yang pertama, ada anggaran pendapatan atau penjualan. Berikut ini adalah beberapa definisi anggaran penjualan atau pendapatan. Yang pertama, anggaran yang menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Yang kedua, ada anggaran penjualan, yaitu biaya-biaya yang diperlukan untuk menjual, yaitu komisi penjualan, gaji staf penjualan, pengiklanan, dan promosi penjualan, dan untuk mendistribusikan barang kepada konsumen, atau biaya pemrosesan pemesanan, penanganan, penyimpanan, dan pengiriman. Anggaran pendapatan menyajikan informasi tentang perkiraan pendapatan yang akan diterima dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan dan harga jual dalam satu periode anggaran. 10.1 PPA FEUI. PPA FEUI memiliki beberapa jenis pelatihan. Yang pertama, pelatihan akuntansi atau tingkat dasar dan menengah. Yang kedua, perpajakan atau brevet A, B, dan C. Yang ketiga, komputer akuntansi atau MAYOP dan Akuret. Yang keempat, CFA Preparation Course. Yang kelima, CIA Course. Yang keenam, USAP Review. Yang ketujuh, CPAM Review. Di antara 7 jenis pelatihan tersebut masuk ke dalam 2 pelatihan. Yang pertama ada pelatihan Salemba dan pelatihan Depok. Kedua, anggaran beban langsung pelatihan. Manajemen PPA FEUI mengelompokkan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ke dalam 2 kelompok beban. Yang pertama ada beban langsung, yang kedua ada beban tidak langsung. Dibagi menjadi 2 semata-mata memudahkan manajemen merencanakan dan mengendalikan biaya pelatihan. Beban langsung. Beban langsung adalah segala macam pengeluaran yang dapat ditelusuri dengan mudah ke kegiatan pelatihan. Beban tidak langsung merupakan beban-beban yang harus tetap dikeluarkan agar pelatihan dapat berlangsung, tetapi sangat sulit ditelusuri ke kegiatan pelatihan. Untuk manajemen PPA FEUI telah menentukan beban-beban langsung pelatihan, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, beban honor instruktur dan asisten instruktur pelatihan. Kemudian yang kedua, beban sewa ruangan pelatihan. Yang ketiga, beban makan minum serta pelatihan. Kemudian yang keempat, beban perlengkapan pelatihan peserta atau seminar kit, bloknot, sertifikat, kertas folio, dan alat tulis. Untuk anggaran beban tidak langsung pelatihan, di sini untuk beban tidak langsung pelatihan PPA FEUI dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, beban gaji pegawai pelaksana kegiatan pelatihan,
termasuk di dalamnya tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan upah lembur. Kemudian yang kedua, beban pemakaian telepon, faks, dan internet. Yang ketiga yaitu beban listrik. Di sini juga ada anggaran beban operasional pelatihan, yaitu yang pertama beban penjualan. Beban penjualan yang dikeluarkan oleh PPA FEUI untuk mendukung kegiatan pelatihan adalah: yang pertama, beban pemasangan iklan pelatihan di media cetak dan Kompas. Kemudian, beban pembuatan brosur pelatihan dan biaya pengirimannya. Kemudian, beban pembuatan desain brosur dan perlengkapan pelatihan. Dan yang terakhir ada beban gaji pegawai bagian penjual. Beban administrasi. Beban administrasi yang dikeluarkan oleh PPA FEUI adalah beban gaji pegawai bagian administrasi, beban penyusutan peralatan administrasi, beban perlengkapan kegiatan administrasi. 5. Anggaran laba rugi pelatihan. Ada 2, yaitu disusun untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang perkaitan laba atau rugi yang akan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Informasi-informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran laba rugi berasal dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya.